Rekap alur cerita Reborn Rich episode 2. Episode 2 bercerita tentang bagaimana Do-jun mengubah sejarah keluarga barunya. Ayahnya yang merupakan putra bungsu keluarga Sun yang akhirnya dapat kembali ke rumah setelah 10 tahun. Dulu Yoon-ki diusir karena mengejar karir di industri film dan tak membantu mengembangkan bisnis keluarga. Ia juga menikahi wanita pilihannya sendiri yaitu Lee Hae-in, seorang mantan aktris. Pimpinan Jin kecewa karena putranya yang ini tidak bisa diatur. Di masa ini Do-jun bertemu dengan Song-jun muda. Ia menangkap basah Song-jun yang sedang mencuri barang kakeknya dan tak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan kakeknya itu. Di sini Song-jun mencoba menyalahkan Do-jun atas kejadian ini, tapi Do-jun berhasil membuktikan kalau Song-junlah yang bersalah. Pimpinan Jin pun tiba di sana dan mengulangi nasihat yang diketahui Do-jun, kata demi kata yang tertulis di buku biografi founder Sun Yang itu. 경영인, 순양그룹의 후기자답지 못했기 때문이다. Melihat sejarah yang terulang kembali di depan matanya, ia pun kewalahan dan kabur dari rumah. Pergi ke restoran tempat ibunya di kehidupan sebelumnya. Di sana ia menangis menghadapi kenyataan ini. Di episode sebelumnya kita melihat bahwa Hyun-woo-lah satu-satunya pencari nafkah untuk keluarganya selama bertahun-tahun. Sementara saudara laki-lakinya sibuk belajar untuk bisa mengikuti ujian PNS. Tapi ketika terakhir kali ia berkunjung ke rumah, adiknya sudah mendapat pekerjaan karena tidak nyaman terus menjadi tanggungannya. Adiknya juga memberi hadiah untuknya. Di sana ayahnya memintanya untuk mulai hidup demi dirinya sendiri dan menikah. Perkataan ini membuat Hyun-woo marah. Ia sepertinya menyalahkan ayahnya karena tidak bisa merawat almarhumah ibunya dengan baik, yang menyebabkan ibunya meninggal. Do-jun kecil yang kabur akhirnya berhasil ditemukan orang tuanya. Mereka pun membawanya pulang. Setelah menerima kenyataan, sekarang Do-jun bertekad untuk menjalani hidup yang berbeda. Esok harinya ia mampir ke rumah kakeknya untuk meminta maaf atas vas yang pecah. Di tengah itu ia mendengar kalau kakeknya sedang membahas siapa calon presiden yang harus ia dukung. Do-jun pun memberitahu kalau kandidat Roh Tae-woo-lah yang akan menang. Karena dua kandidat lainnya yang sama-sama kuat tidak akan mau bersatu untuk memperkuat suara. Karena masing-masing mereka berpikir bisa menjadi presiden. Ketika yang dua bertikai, maka disinilah kesempatan yang ketiga akan menang. Bocoran ini adalah bayaran Do-jun atas vas yang pecah itu. Kakeknya tertarik dengan cucunya ini dan memberikan pertanyaan lanjutan. 고래 싸움에 새우 등 터진다. 그러면은 새우가 어부지리로 고래를 이길 방도는 없겠나? Tapi kali ini Do-jun tidak bisa menjawabnya. Ketika Do-jun pulang, ia pun mulai menonton berita, memahami apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Akhirnya ia mengerti bahwa apa yang ditanyakan kakeknya berkaitan dengan bisnis semikonduktor yang sedang dijalankan kakeknya. Kali ini Do-jun sudah punya jawabannya, dan ia langsung menelpon kakeknya. Tapi sayang kakeknya dalam perjalanan bisnis ke luar negeri, dan akan pulang pada tanggal 29 Oktober dengan penerbangan K828. Do-jun pun teringat bahwa pimpinan Jin dulu meninggal karena kecelakaan di pesawat ini. Ia pun memutar otak agar kakeknya bisa selamat. Akhirnya ia menelpon ke luar negeri meminta pesannya disampaikan pada kakeknya. Dia menjawab pertanyaan itu dan meminta kakeknya untuk mengubah penerbangannya. 고래 싸움에서 새우가 어부지리로 이기는 법. 새우 몸집을 키우는 거죠. 영진반도시 매각시야는 29일 오후 5시입니다. 항공편은 변경하실 거라고 저는 믿어요. Dan syukurnya pimpinan Jin bisa kembali dengan selamat. Kali ini Do-jun telah mengubah sejarah. Esok harinya kakeknya meminta penjelasan bagaimana Do-jun bisa menjawab pertanyaan itu. Karena ini terlihat mencurigakan bagi kakeknya. Sepertinya Do-jun tahu tentang masa depan. Dan karena takut ketahuan, Do-jun pun mengatakan kalau ia hanya memberi jawaban yang kakeknya inginkan. Kakeknya tahu bahwa ia akan sulit sekali menang, tapi ia hanya butuh dukungan dan itulah yang Do-jun berikan. Karena Do-jun berhasil menjawab pertanyaannya, kakeknya pun ingin memberikannya hadiah. Ia lalu meminta tanah di daerah Bundang yang pada saat itu berharga sangat murah, sehingga kakeknya pun memberikannya banyak. Dan Do-jun berjanji akan memberikan kakeknya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu surat penerimaan universitas paling bergengsi di Korea, yakni Universitas Nasional Seoul.
Episode 2 diakhiri dengan kakek yang menerima keluarga Yunki kembali dalam keluarganya dan Dojun yang sudah dewasa serta berhasil menjadi siswa terbaik seangkatannya di Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul.